Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan melalui hikmat pagi. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau datang merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kiranya firman ini dapat tertanam dan juga bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, berkati juga untuk Saudari Eva yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi pada pagi hari ini adalah mengaku dosa kepada Allah. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini, Tuhan mengizinkan bagi setiap kita untuk kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, bahkan sebelum kita melakukan setiap kegiatan aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Philip Yancey. Dia adalah seorang penulis Kristen yang terkemuka dan dia berasal dari Amerika Serikat. Dia dikenal karena berbagai buku yang membahas mengenai isu-isu spiritual. Dan salah satu buku yang paling terlaris yang memiliki judul dan ini sudah menjadi terjemahan di dalam bahasa Indonesia, yaitu Betapa Menakjubkan Anugerah Itu. Tentu kita bisa berasumsi bahwa Philip adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan menjalani hidup yang murni. Namun pada awal tahun ini, Philip yang saat ini sudah berusia 76 tahun, mengumumkan mundur dari pelayanan publik dan mengakui perselingkuhan jangka panjang yang telah dilakuinya. Di dalam tulisannya kepada Christianity Today, Philip mengaku, "Dosa saya telah mendatangkan kecemaran bagi Allah. Saya dipenuhi dengan penyesalan serta pertobatan, dan saya tidak memiliki apa-apa untuk berpijak selain pada belas kasihan dan anugerah Tuhan." Bapak Saudara, kita tentu tidak lebih baik dari Philip. Kita juga punya dosa di bidang yang lain. Oleh sebab itu, kita harus mengaku dosa kita dan memohon kepada Allah setiap harinya. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa pengakuan dosa itu akan disambut pengampunan dan penyucian dari Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Allah yang setia dan Allah yang adil itu berjanji akan memberikan pengampunan yang memulihkan kita dari dosa. Tidak berhenti di sana saja, Dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerima pengampunan dan penyucian dari Allah tersebut? Dan jawabannya sangat jelas, yakni karena darah Kristus yang murni itu telah tercurah di atas salib di Kalvari. Darahnya menyucikan kita dari dosa dan memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan demikian, kita dilayakkan untuk datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan hari ini mengajak setiap kita untuk datang dan memohon ampun kepada Tuhan itu setiap harinya. Jangan menunggu ibadah hari Minggu ketika momen pengakuan dosa saja. Selain itu, hidup kita juga harus berubah menjadi serupa dengan Kristus.
Bapak Ibu Saudara, akuilah dosa kepada Sang Kudus. Berubah semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di dalam perenungan hari ini kembali mengingatkan bagi setiap kami untuk mengakui dosa-dosa kami bukan hanya pada saat kami beribadah ke gereja, melainkan pengakuan dosa harus terus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami memiliki banyak sekali dosa, bahkan kami sering kali jatuh di dalam dosa yang sama. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, bimbing kami, dan sertai langkah-langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, berjumpa kembali dalam info inspiratif Aksi Paskah 2026 GKI Karangsaru. Pak Jalil adalah seorang produsen keripik singkong rumahan. Aktivitasnya terhambat karena disabilitas yang disandangnya. Berkat bantuan kaki palsu dari program 1000 kaki palsu Yakum, Pak Jalil dapat lebih mudah dalam berjuang mencari penghidupan. Saya Jalil Tentrem Mulyadi, alamat Matesih, Karanganyar. Terima kasih kepada Yakum dalam program 1000 kaki palsu melalui Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Dengan bantuan kaki palsu ini, moga-moga saya bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisa berbagi kepada teman-teman semua yang menderita seperti saya. Itu saja yang bisa saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Satu langkah baru yang menyalakan harapan dan semangat. Mari kita bersama memberikan langkah baru bagi mereka yang membutuhkan melalui Aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan Aksi Paskah dapat dikumpulkan ke kotak persembahan atau transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.